Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Baik, perkenalkan saya Michael Alvin Sawitrawan Dan saya Muhammad Rafa Kurniawan. dan ini ada alat untuk mengukur suhu mesin, dan ini ada termometer Dan menggunakan juga stopwatch. Jadi tujuan kita kali ini kita akan melakukan uji coba atau pengukuran suhu air radiator atau sistem pendingin dalam sebuah motor kendaraan. Jadi nanti sistemnya kita akan menyalakan mesin kendaraan selama 10 menit, lalu kita akan mengukur perubahan suhu pada kendaraan tersebut setiap per menitnya. Baik teman-teman, jadi ini untuk alatnya, kita ada termometer sama satu buah handphone untuk sebagai stopwatch. Kita langsung bagaimana sih cara pengaplikasiannya kepada termometer? Ayo. dan ini adalah stopwatch, dan kita nanti akan menyalakan mesinnya kendaraan. Kita hitung sampai 10 menit. Ini kita nyalakan ya, sama ini kita hitung. Kita tunggu sampai 10 menit. Baik teman-teman, kita di sini sudah menyalakan kendaraan kurang lebih tadi 10 menit ya. Ini timernya 3, 2, 1. Sampai dia nanti kita lihat angka terbesarnya teman-teman ya. Kita lihat angka terbesarnya. Cek lagi 75. Sudah berhenti. Kita bikin harapan dulu. Suhu awal ya. Ini setelah kita panaskan selama 10 menit. Kita lihat suhu awal gini aja. Tadi oke, jadi kita udah dapat 1 menit pertama ya teman-teman ya. Untuk suhunya di 69. Nah, kita udah masuk ke menit yang kedua lagi. Sekarang udah di 8 menit. Kita tulis catat ya teman-teman. 1 menit. Oke, 1 menit yang ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke 1 menit yang keempat nih. Oke, kita udah masuk lagi sekarang ke 1 menit yang ke 5 ya. Nah, kita sekarang udah masuk di detik yang ke 1 menit yang ke-6 nih. Nah, kita udah masuk ke 1 menit yang ke-7 ya. 7. Oke, ini lanjut kita ke 8, 1 menit. Oke, ini kita lanjut ke ini juga menitnya juga hampir habis ya teman-teman. Jadi ini juga derajatnya ke 61, dan kita nanti akan lanjut ke rumus. Ini 1 menit ke 9. Dan ini 3 detik habis. Jadi intinya dari 10 menit tadi air radiatornya ini berderajat 60 derajat Celcius. Jadi dinginnya atau panasnya suhu ini mencapai 60 derajat Celcius. Nah, catat di sini 1 menit ke 10 sama dengan 60 derajat
Celcius. Terus habis ini kita apa mas? Habis ini kita akan mengukur rumusnya nanti ya. Ini setelah kita selesai ini dulu, dari kita nanti langsung langsung ke kelas. Let's go. Yo, kita sudah ada di kelas bersama Mas Rafa. Ini kita akan mengerjakan hitungan yang kemarin. Kita yang pertama, kita suhu awalnya dulu ya teman-teman. Kita tulis dulu TO sama dengan 75 derajat Celcius, dan kedua T sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, kita tulis rumusnya dulu, yaitu suhu akhir dengan suhu awal kali T atau eksponensial minus K atau T waktu. Kita tulis dulu bahwa T nya ini waktunya itu kan kita kan 10 menit ya, jadi kita tulis dulu untuk waktunya sama dengan T 10 kita kembali ke rumus sekarang pakai tadi, rumus awal, yaitu TO nya kita rumusnya yaitu T sama dengan 60 sama dengan, dan TO nya sama dengan suhu awal 75 derajat Celcius sama dengan eksponensial dikali waktunya tadi 10 menit, jadi T 10. Kita lanjutkan ke sama dengan 60, ini suhu akhir per 75. Iya, eksponensial minus 10 karena 0,8. Ini eksponensial minus 10. Nah, kita di sini untuk mencari waktunya. Oke. Ini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafa. Gimana teman, jadi inilah aku Rafa dan aku yang bakal lanjutin dari perhitungan rumus ini teman. E min 10K kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan rumus logaritma normal. Logaritma natural. Jadi untuk Ln dari total 0,8 itu adalah sama dengan minus 0,2231. Kenapa minus teman-teman? Hal ini bisa dikatakan karena nilai dari logaritma natural di bawah 1 itu udah pasti minus teman. Jadi kenapa di sini angkanya minus? Karena udah pasti ya teman-teman. Karena angka ini itu adalah angka dari tidak sampai atau di bawah 1 teman-teman. Makanya di sini kita tulis minus ini. Kita langsung lanjut ke mencari K. Kita mencari K. Untuk mencari K kita menggunakan rumus K. Kita masukkan 0,2231 per, yaitu per 10 menit. Kita masukkan ini. Sini menghasilkan 0, ya 0,02231. Jadi K dari sini adalah 0,02231 per menit. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman bertanya, K ini itu apa sih teman-teman? Gitu kan? Nah, jadi kita jelaskan secara singkat. K ini adalah kecepatan penurunan suhu teman-teman. Jadi perubahan suhu yang ada dalam siklus radiator tersebut. Jadi kecepatannya adalah lebih di 0,02231 per menit ya teman-teman. Seperti itu. Baik, kita langsung lanjut menggunakan rumus ini. Kita kan udah tahu nih teman-teman, kecepatan dari perubahan suhu adalah 0,02231. Kita cek apakah benar sih rumus ini, apakah sama dengan total yang kita data observasi secara kemarin. Oke. 25
derajat Celcius kita kali E. Ini KT-nya tadi adalah 0,2231. Teman, untuk kita data ini supaya valid, kita cek menggunakan kalkulator ya, apakah benar hasil dari 0,02231 ini. Kita cek langsung ya. 7 seperti rumus yaitu 75 kita kali tutup kurung itu minus, di sini minus ya, minus 0,2231. Ini dia hasilnya adalah minus 16. Cek ya, minus 75 hasilnya adalah minus 16. Kita coba ya, kita kurangi 75 dikurang dengan 16, hasilnya ada 59. Jadi dengan data kemarin bisa dikatakan observasi atau rumus ini adalah valid teman-teman ya. Jadi untuk kita mengetahui rumus atau suhu radiator, kita dapat menggunakan rumus model eksponensial ini teman-teman. Jadi hasil dari observasi kemarin adalah 59 derajat Celcius. Ya, kemarin kita 60 ya teman-teman ya. Kita sekarang di 59. Ya, beda-beda 1 derajat teman-teman. Berikut teman-teman, ini kami sajikan data diagram grafik teman-teman ya dari hasil observasi kemarin yang sudah kita lakukan ini. Bisa lihat teman-teman, ini adalah data tabel yang sudah kita tulis kemarin, kita masukkan kemarin. Kita input ke sini teman-teman ya, 8 menit, 10 menit, dan ini adalah suhu dari kemarin, yaitu suhu awal dari 75 sampai ke 60. Teman-teman, di sini kita bisa perhatikan ya, untuk grafik di sini, ini grafik tidak lurus teman-teman. Gimana tidak lurus ya? Di sini teman-teman. Di sini. Grafiknya ini tidak lurus seperti ini ya. Bagian sini agak ke bawah ini. Ini kenapa? Ini adalah ada perubahan drastis pada perbedaan suhu teman-teman. Jadi umumnya suhu radiator itu akan menurun dengan cepat itu kalau suhunya itu masih panas banget teman-teman. Kenapa? Ada yang namanya itu suhu lingkungan. Jadi semakin besar suhu atau semakin panas itu akan juga semakin cepat juga dia menurun. Di sini bisa kelihatan ya. Di menit pertama dari awalnya 75 bisa langsung sampai ke 69. Seperti ini. Ketika suhu ini sudah mencapai mendekati ya teman-teman ya, mendekati suhu ruangan tersebut, di sini menurunannya itu semakin lambat. Bisa dikatakan per menitnya itu turun satu-satu teman-teman. 1, 25, 2 menit, 23, 2 menit, 10, kemudian 9 sampai ini satu menit. Tapi di sini langsung yang melonjak ada 6 derajat Celcius teman-teman. Inilah, jadi kesimpulannya semakin besar suhu atau semakin panas suhu tersebut itu juga semakin cepat mengalami penurunan. Ataupun ketika suhu tersebut sudah mendekati suhu lingkungan, itu juga akan semakin lambat dalam perubahan suhunya teman-teman. Jadi situ cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau perkataan kami yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami berdua, saya Muhammad Rafa Kurniawan, saya Abi Jawi Trawan. terima kasih. Bye bye.